Di banyak ruang rapat di antara pengasuh dan orang tua, satu kalimat sering muncul. Anak-anak sekarang akhlaknya makin lemah. Tapi saat ditanya siapa yang seharusnya bertanggung jawab membangun karakter mereka, jawabannya seringkali mengambang. Guru bilang itu ranah pengasuh. Pengasuh bilang harusnya orang tua. Dan orang tua bilang, saya sudah membayar pesantren. Mestinya di sana selesai. Semua merasa punya andil, tapi tidak ada yang benar-benar memimpin. Lalu siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas pembangunan karakter anak di sekolah dan di pesantren? Jawabannya tidak sesederhana menunjuk satu pihak, karena karakter anak bukan dibentuk dalam satu ruang saja, tapi dalam seluruh ekosistem interaksi harian. Ia menyerap nilai dari rumah, dari kelas, dari masjid, dari asrama, dari apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia rasakan setiap hari. Tapi dari semua pihak itu, orang tua, guru, pengasuh, ada satu pihak yang paling menentukan arah, yaitu pimpinan lembaga pendidikan, kepala sekolah, kepala pengasuhan, dan direktur pendidikan. Merekalah pemegang kompas nilai lembaga. Karena hanya mereka yang punya kuasa membentuk budaya, menyatukan peran, dan memastikan sistem berjalan terintegrasi. Seringkali pembangunan karakter gagal bukan karena guru tidak niat atau pengasuh yang lalai, tapi karena sistemnya tidak disatukan. Guru jalan sendiri, pengasuh kebingungan, orang tua merasa di luar sistem, tidak ada satu arah yang menuntun. Mari kita telaah satu persatu. Pertama, orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Mereka membentuk fondasi karakter anak sejak kecil, lewat contoh aturan di rumah, dan nilai hidup yang ditanamkan sehari-hari. Tapi mereka tidak bisa bekerja sendiri. Ketika anak diserahkan ke sekolah atau pesantren, peran ini seharusnya diteruskan dan dikuatkan, bukan dilepaskan. Kedua, guru adalah penanam nilai melalui ilmu. Bukan hanya mengajar materi, tapi menunjukkan sikap, tanggung jawab, kejujuran, dan konsistensi. Sayangnya banyak guru yang merasa perannya hanya akademik. Karena tidak ada dukungan sistem, tidak ada ruang diskusi karakter, dan tidak pernah diberikan pelatihan untuk menjadi pengasuh atau pembina. Dan ketiga, pengasuh di pesantren, mereka yang bersentuhan langsung dengan santri di luar kelas. Mereka menyaksikan emosi, konflik, dan dinamika harian santri. Tapi banyak pengasuh yang kelelahan karena beban karakter seolah ditumpahkan semua ke pundak mereka. Sementara guru lepas tangan dan pemimpin tidak memberikan arah yang jelas. Maka muncullah satu pertanyaan besar. Siapa yang menyatukan semua ini? Siapa yang memastikan bahwa pendidikan karakter bukan hanya wacana, tapi budaya yang hidup? Jawabannya pimpinan lembaga pendidikan. Karena pimpinanlah yang menentukan apakah sekolah ini sekadar tempat belajar atau ruang pembentukan manusia. Apakah guru pengasuh diberikan ruang kolaborasi atau dibiarkan berjalan sendiri-sendiri? Apakah pendidikan karakter hanya jargon brosur atau nyata dalam tindakan harian? Jika kepala sekolah, kepala pengasuhan atau boarding manager atau mudir pesantren tidak punya visi karakter yang kuat, mereka semua berjalan sporadis. Tidak ada program pembinaan, tidak ada pembiasaan, tidak ada reward punishment yang jelas, dan yang lebih parah, tidak ada teladan dari atas. Tapi jika pemimpin lembaga berani menempatkan karakter sebagai prioritas, maka sistem bisa dibentuk, nilai bisa disatukan, guru dan pengasuh bisa saling dukung, dan orang tua bisa dilibatkan secara strategis. Dan yang paling penting, anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang konsisten. Jadi ini bukan soal siapa satu-satunya yang bertanggung jawab, tapi siapa yang harus memimpin tanggung jawab itu. Dan jawabannya jelas, pimpinan lembaga pendidikan. Ia harus menjadi imam nilai, bukan sekadar manajer kegiatan. Ia harus hadir dalam perumusan visi, evaluasi sistem, dan penguatan semua pihak
agar menjadi pendidik karakter. Tanpa itu semua hanya sibuk di tugas masing-masing, tapi tidak ada yang menyatukan arah. Karakter tidak dibangun dalam pidato, ceramah. Ia dibentuk dalam sistem, dalam pembiasaan, dalam teladan yang hidup. Dan sistem itu harus dipimpin